قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقي أحدكم وجهه النار walau bisyikki tamrah. Liyaqi, hendaklah menjaga ahadukum, salah satu di antara kalian, wajhahu, wajahnya, an-nara, dari api neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun dengan separuh kurma. Liyaqi, hendaklah menjaga ahadukum, salah satu di antara kalian, wajhahu, wajahnya, an-nar, dari api neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun dengan separuh biji kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, hendaklah kalian menjaga wajah-wajah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh buah kurma. Ini maknanya apa? Di sini ada makna yang qarib, ada makna yang ba'id. Makna yang qarib yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar kita ini berusaha menyelamatkan diri kita dari api neraka. Kalau kita ini diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi otak yang cerdas, diberi ilmu yang banyak, maka kita gunakan seluruh ilmu kita ini untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Kita ajarkan, kita dakwahkan. Kalau kita ini mempunyai tubuh yang kuat, mempunyai tubuh yang kuat kekar, maka bagaimana tubuh kita ini kita gunakan untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Buat bantu orang, dibuat berdakwah, dibuat berjihad untuk memperjuangkan agama. Kalau kita punya harta banyak, harta melimpah, maka bagaimana harta-harta kita ini kita keluarkan untuk zakat, untuk membantu perjuangan, sehingga harta-harta kita ini bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka. Kalaupun kita tidak punya apa-apa, hanya punya separuh biji kurma pun, jangan sampai itu menjadi alasan kita tidak menyelamatkan diri kita dari api neraka. Separuh biji kurma itu kita gunakan untuk menyelamatkan diri kita. Ini penyemangatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Muhammad ini. Apapun yang kalian miliki, uang, tenaga, kalian gunakan untuk menyelamatkan diri kalian dari api neraka. Kalaupun tidak punya apa-apa, hanya punya sebutir kurma pun, ini jangan sampai putus asa. Itu pun kita gunakan untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Kalau sebutir kurma nggak punya, bagaimana? Kalau sebutir kurma nggak punya, berbicara baik itu juga sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu juga sedekah. Membantu orang itu juga sedekah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dalam hadis ini menjelaskan tentang pentingnya sedekah. Jadi sedekah itu walaupun sebesar apapun, sekecil apapun, ini akan bermanfaat. Dalam satu riwayat diceritakan, ketika orang itu sedekah, maka ketika harta tadi sampai kepada tangan orang yang diberi tadi, maka harta tersebut akan mengatakan 5 perkara. Harta tadi akan mengatakan, Tuan, dulu saya ini kecil, setelah Tuan sedekahkan, maka saya membesar menjadi besar sekali. Kemudian dia yang kedua mengatakan, Tuan, dulu saya ini sedikit, cuma sebutir kurma 100.000. Setelah Tuan sedekahkan, saya menjadi banyak. Jadi umat Muhammad itu punya kelebihan. Kalaupun amalnya sedikit, pahalanya banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang amal kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya. Ketika Nabi mengatakan seperti itu, maka Nabi mengatakan, "Ya Allah, kurang banyak ya Allah, kurang banyak." Maka Allah berfirman, kalau kurang banyak, 1 kali amal saya beri pahala 2. Jadi umatmu itu 1 kali amal, saya tingkatkan pahalanya menjadi 2. Maka Nabi mengatakan, ya Allah,
tambahilah lagi ya Allah. Maka Allah berfirman, 1 kali amal saya tingkatkan pahalanya 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. 1 kali amal pahalanya 10. Ini bagaimana sayangnya Nabi kepada umat ini. Maka Nabi mengatakan itu pun masih kurang ya Allah. 10 itu kurang. Jadi Nabi itu nggak pernah puas untuk umatnya. Lalu itu begitu sayang dengan umatnya, begitu memikirkan umatnya. Maka para ulama mengatakan, qara'na fid duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubuna dzakal 'ata. Para ulama mengatakan kami membaca surat Wadduha. Di dalam dalam surat Wadduha itu ada ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Wahai Muhammad, Nabi Muhammad ini akan diberi sampai beliau itu ridho. Nabi Muhammad akan diberi oleh Allah sampai beliau itu ridho, sampai beliau puas. Maka Allah mengatakan ketika saya baca ayat ini saya gembira saya. Karena saya ini yakin Nabi Muhammad itu tidak akan ridho kalau umatnya masih ada yang di neraka. Rasulullah itu nggak mungkin ridho kalau umatnya yang Islam itu di neraka. Dan Allah berjanji akan memberi Rasulullah itu pemberian sampai beliau puas. Berarti insya Allah pasti nanti umatnya masuk surga semua. Walaupun di neraka dulu sebentar. Ini sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Beliau mengatakan, ya Allah tambahilah lagi ya Allah. Maka Allah berfirman, kalau kamu pengen tambah lagi, saya tambah. 1 kali amal, pahalanya dilipatkan 700 kali. 700 kali. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, 700 kali masih kurang ya Allah. Ya, kalau begitu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nanti orang-orang yang sabar di antara umatmu akan saya beri pahala tanpa batas. Baru Nabi puas. Jadi umat Muhammad ini Masya Allah. Pahalanya itu betul-betul dilipat-lipat gandakan melebihi umat-umat sebelumnya. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang yang betul-betul rugi. Amal yang sedikit ditingkatkan oleh Allah, tapi kita nggak mau amal. Setelah itu yang ketiga, harta tadi akan mengatakan, Tuhan, dulu saya ini bisa sirna, dulu saya ini bisa hancur. Ketika engkau makan saya habis, tetapi setelah engkau sedekahkan, maka saya ini akan kekal. Jadi untuk mengekalkan harta, itu dengan cara apa? Mengekalkan harta itu dengan cara kita sedekahkan. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, suatu ketika para sahabat menyembelih kambing, kemudian mereka bagi-bagi, maka Nabi bertanya, wahai sahabat-sahabatku, kambingnya sisa berapa? Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kambingnya sudah habis dibagi semua, tinggal sisa 1 paha saja. Kambingnya sudah habis dibagi-bagikan, tinggal sisa 1 paha. Maka Nabi mengatakan, salah. Kambingnya masih utuh, yang hilang 1 paha. Yang kamu bagikan semua itu masih utuh semua. Yang kamu makan sendiri itulah yang hilang. Jadi harta-harta yang kita sedekahkan, harta-harta yang kita zakati, yang kita gunakan untuk perjuangan, itulah harta yang kekal. Yang keempat, harta tadi akan mengatakan, Tuhan, dulu saya ini musuhmu. Engkau memusuhi aku. Tapi setelah engkau sedekahkan saya ini menjadi temanmu, saya ini menjadi harta yang kamu cintai. Jadi harta itu ketika kita tidak sedekahkan akan jadi musuh kita. Karena seluruh harta itu ada hisabnya. Dengan detail akan dihisab. Ditanya satu persatu digunakan untuk apa di akhirat nanti. Maka ada seseorang ini miskin, nggak punya apa-apa. Nggak punya harta sama sekali. Dia hanya punya 1 kapak. Kemudian kapak tersebut digunakan untuk ke hutan, untuk motong kayu. Kayunya dijual, dibikin rumah. Hanya punya harta itu kapak saja, nggak punya yang lain. Tiba-tiba malam hari dia bermimpi. Seakan-akan tuh di hari hisab. Dia ditanya oleh para malaikat, kamu di dunia punya harta apa? Saya nggak punya apa-apa. Saya hanya punya 1 kapak saja. Lah kapak itu kamu gunakan untuk apa? Saya gunakan untuk menebang pohon. Pohonnya siapa? Pohonnya Fulan bin Fulan. Itu kamu nebang izin apa enggak? Oh, saya sudah izin. Lah setelah ditebang, kamu bawa kemana? Setelah tebang, kemudian saya jual. Kamu jual dengan siapa? Jadi 1 kapak ini bisa hisapnya begitu panjang.
kamu buat rumah, kamu buat apa, hari kedua bagaimana, hari ketiga bagaimana, hari keempat bagaimana, dihisab begitu panjang. Maka harta itu kalau nggak kita sedekahkan, kita gunakan untuk agama, jadi musuh berat nanti. Yang akan menarik diri kita ke neraka ya harta-harta kita itu sendiri. Semakin banyak hartanya, semakin bareng-bareng narik, diseret oleh hartanya itu ke neraka. Yang kelima, harta tadi akan mengatakan, dulu sebelum engkau menyedekahkan saya ini selalu kamu jaga. Uang disimpan di dompet. Dompetnya taruh di saku. Dikasih rantai. Kalau dapat paketnya taruh lemari. Taruh di bawah 7 lapis baju. Kemudian dikunci lemarinya. Kalau mau makan diam-diam. Dibawa ke WC makannya biar nggak diminta orang. Masya Allah. Dulu kamu tuh betul-betul menjaga saya. Disimpan di ATM, disimpan di bank. Mati-matian menjaga harta. Demi harta, nyawa pun siap hilang. Tapi sekarang setelah kamu mengorbankan saya, kamu menyedekahkan saya, sekarang giliran saya yang akan menjaga kamu. Nanti kalau harta itu kita sedekahkan, ganti harta itu yang akan menjaga kita. Yang akan menghalang-halangi dari api neraka itu ya harta kita itu nanti. Ketika mau masuk ke neraka, nanti es tehnya datang. Ketika masuk ke neraka, mau masuk neraka, nanti rotinya datang. Semuanya datang menyelamatkan dia dari api neraka. Ini orang-orang yang bersedekah. Kalau orang kikir bagaimana? Kikir, nggak mau sedekah, pelit. Pelitnya itu pelit tingkat dewa. Sangat pelit. Nanti orang-orang yang pelit itu Masya Allah. Suatu ketika ada seorang wanita datang kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Tangannya itu dalam keadaan kaku. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan tangan saya ini biar sehat kembali. Ini kaku, nggak bisa gerak ini. Lah kenapa tangan kamu itu? Wanita tadi mengatakan, ya Rasulullah, awalnya itu saya mimpi. Seakan-akan surga itu telah dibuka hari kiamat. Orang-orang Islam telah berombong-rombongan masuk surga. Neraka itu telah dinyalakan. Ahli-ahli neraka telah diperintahkan ke neraka, diseret ke neraka. Maka saya itu lewat di neraka itu, dan ada jurang yang begitu dalam. Lah di sana itu ternyata ada ibu saya. Maka saya tanya, wahai ibu, kenapa kau di sini? Nah, ini adalah jurang yang Allah siapkan untuk orang-orang kikir. Jadi di dunia dulu saya pelit sekali, sangat pelit. Sehingga sekarang Allah Subhanahu wa taala letakkan saya di tempat ini. Maka anaknya bertanya, wahai ibu, lah mana ayah sekarang? Ayah kamu orang dermawan, dia sekarang di surga. Maka dia langsung ke surga nyari ayahnya. Ternyata ayahnya itu di surga sedang sibuk membagi-bagi air dari telaga Rasulullah SAW. Dia mengambil air dari tangannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengambil air dari tangannya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman mengambil air dari tangannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dari tangannya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dari tangannya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Dibagi-bagi pada ahli surga. Maka anaknya datang langsung marah pada bapaknya. Ya, kamu di sini enak-enak. Ibu kamu itu loh, istri kamu itu loh, sekarang di neraka. Katanya cinta sehidup semati. Mana buktinya mana? Sekarang enak-enak di surga, istrinya tidak di neraka itu. Maka ayahnya mengatakan, nggak bisa saya nak. Karena ibu kamu itu orang kikir itu susah masuk surga. Maka anaknya langsung ngambil air di tangan ayahnya, diambil, ditaruh di tangan dia, dibawa ke neraka untuk meminumin ibunya, untuk memberi minum ibunya. Sampai di neraka langsung dia memberi minum ibunya. Tiba-tiba terdengar suara, celakalah dirimu karena kamu telah memberi minum orang kikir. Sekarang tangan kamu akan jadi kaku. Dia bangun ternyata tangannya kaku. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Maka Nabi mengatakan, kekikiran ibumu itu bisa membahayakan dirimu. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Kamu nggak ikut apa-apa saja dapat madorotnya orang kikir. Bagaimana dengan ibumu sendiri? Ini bahayanya orang kikir itu seperti itu. Tapi fadilah sedekah, bahayanya kikir. Ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Bukan untuk cari mengemis, bukan. Kalau ada orang habis dari koperasi, ayo sedekah. Nggak mau, ya kan? Tamang-tamang ahli neraka kayak begini. Itu hidungmu tampak itu ada gambar apinya itu. Ini namanya sedekah digunakan untuk dalil-dalil digunakan untuk mengemis. Jadi dalil-dalil itu, hadis-hadis itu untuk menyemangatkan diri kita
supaya kita ini bisa selamat dari api neraka, bukan untuk orang lain. Kalau orang lain itu dinilai buruk semua, kalau diri dia paling baik. Ini makna yang qarib. Dan dalam hadis ini ada lagi satu makna yang baik, makna yang tersirat. Jadi liyaki ahadukum wajhahu annar walau bisyikki tamroh. Ini maknanya apa? Maknanya kalian ini janganlah menahan hak-haknya orang, walaupun sebesar biji kurma, walaupun separuh biji kurma. Karena menahan haknya orang itu akan menyebabkan dirimu masuk dalam api neraka. Haknya orang itu walaupun sedikit kamu keluarkan semua. Jangan ada ditahan. Walaupun sebesar biji kurma keluarkan semua. Orang wajib zakat 1 kilo. Kemudian dia zakati kurang 1 on. Dikit aja 1 on itu apa? Ya bukan masalah sedikitnya. Karena ini haknya orang. Ketika itu haknya orang, ini akan membahayakan kita, menyebabkan kita masuk neraka. Jadi haknya orang itu walaupun sedikit berbahaya. Maka ada ulama Masya Allah sangat alim. Beliau itu punya tamu. Ketika tamunya datang disuguh ikan. Setelah makan, maka cuci tangan. Cari sabun nggak ada. Kemudian beliau ngambil tanah dikit. Tanah liat itu diambil dari tetangganya. Ngambil tanah 1 potong buat cuci tangan tamunya tadi. Setelah cuci tangan dia kaget. Ya Allah, ini kan tanah orang. Kok saya gunakan bukan milik saya, ini bagaimana ini? Maka dia minta ikhlasnya diganti, kemudian nangis selama 40 tahun. Jadi gosok ngambil barangnya orang cuma berapa butir tanah saja. Ini nangisnya sampai 40 tahun. Karena beliau paham bahayanya gosok barang orang. Bahayanya pakai benda orang, mengambil haknya orang. Kadang orang itu biasa-biasa aja, ini dikit aja Pak. Dari komplek ke sini gosok kan dikit aja. Gosok sendal sebentar aja, paling dia juga nggak marah nanti. Kalau tahu saya yang pakai malah seneng paling. Ini bukan masalah seperti itu. Ini haknya orang ini. Haknya orang tuh walaupun sedikit bisa bahaya kalau kita gunakan. Ada mangga tiba-tiba hilang. Pohon ceri itu yang kecil-kecil itu bisa dipanen sebelum waktunya. Ini dikit, insyaallah ridho Pak Kiai. Bukan masalah ridho nggak ridho, ini haknya orang. Jadi kita itu tidak boleh meremehkan maksiat walaupun sekecil apapun. Walaupun tampaknya sedikit, tampaknya kecil, nggak usah kita remehkan. Itu bisa menyebabkan murkanya Allah. Ada orang lewat, dicolek. Kamu nyelek anak orang, dikit aja Pak. Dikit-dikit. Neraka itu. Makanya jangan sampai pernah saya lihat itu, dikit aja. Bentar aja. Bentar mana? Paham? Jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun, begitu pula jangan meremehkan keburukan sekecil apapun.